Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 1 Abu Bakar, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Hari ini guru akan bercerita tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sesuai dengan kelas kita. Beliau adalah pedagang yang kaya raya, baik hati dan ramah. Marilah kita saksikan bersama 5 sikap teladan yang wajib diteladani, wajib diketahui dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama asli Abdullah bin Abu Quhafa. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat setia. Dialah Khulafaur Rasyidin, terpilih yang dijamin masuk surga. Tak hanya menjadi golongan orang pertama yang beriman pada Islam, Abu Bakar juga menjadi mertua bagi Nabi Muhammad SAW yang menikahi putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dan menjabat khalifah pertama sepeninggal Nabi. Sebagai muslim, sudah sepatutnya kita menjadikan akhlak para sahabat Nabi sebagai panutan. Berikut beberapa sikap teladan dari Khalifah Abu Bakar sepanjang perjalanan hidupnya. Yang pertama, tidak pernah berpikir 2 kali untuk memberikan hartanya demi kepentingan Islam. Abu Bakar sudah dikenal sebagai pedagang kaya yang sukses sejak usia muda. Sifatnya yang ramah dan jujur membawa perdagangannya sampai ke Yaman. Sosok Abu Bakar sangat dihormati warga Quraisy. Saat Nabi Muhammad SAW menerima kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar yang tak lain adalah sahabat setia rela menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Abu Bakar tak segan bersedekah untuk membantu penyebaran agama Islam dan membebaskan budak dengan bayaran yang tak sedikit. Pengorbanan harta, jiwa, dan raga yang diberikan Abu Bakar berhasil membuat pengikut Islam terus bertambah. Di zaman modern ini, kamu bisa membantu dakwah Islam dengan harta. Misalnya, dengan memberi donasi untuk pengembangan situs Islam terpercaya, pembangunan masjid, atau sedekah konsumsi untuk para jamaah yang mengikuti kajian agama. 2. Mencintai Rasulullah SAW dengan segenap jiwa raganya. Bukti kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW diantaranya adalah saat menemani hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Abu Bakar terus menjaga Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan yang cukup jauh. Kadang ia berjalan di depan Rasul, kadang berpindah ke belakang. Abu Bakar sangat khawatir musuh melukai Rasulullah yang amat dicintainya.
Keduanya bersembunyi di dalam gua Sur demi menghindari kejaran pasukan musyrikin Quraisy. Abu Bakar segera menutupi lubang-lubang dalam gua dengan kain supaya tidak keluar hewan yang membahayakan Rasul. Namun masih ada lubang yang luput ditutupi. Saat Rasulullah tertidur, berbantalkan pangkuan Abu Bakar, seekor ular keluar dari lubang dan menggigit kaki Abu Bakar yang sengaja menutupinya. Pengorbanan sebesar ini hanya muncul dari iman dan rasa cinta sepenuh hati pada sosok baginda Nabi. Yang ketiga, selalu percaya pada ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa rasa ragu sedikit pun. Perjalanan Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dalam satu malam adalah kejadian di luar logika yang benar-benar menguji keimanan orang-orang yang mendengarnya. Banyak yang tak percaya kalau Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa dalam waktu singkat. Bahkan kaum musyrik Quraisy menggunakan kesempatan itu untuk mengajak umat muslim murtad. Abu Bakar yang mengenali karakter jujur Rasulullah mengimani kejadian itu sepenuhnya. Kala itu Abu Bakar langsung menemui Rasulullah dan memintanya menerangkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Setelah Rasulullah menjelaskan dengan runtut, Abu Bakar berkata, "Engkau berkata benar. Aku bersaksi, engkau adalah utusan Allah." Inilah kesempurnaan iman yang harus kita teladani sebagai muslim. Yang keempat, bertanggung jawab dan jujur sebagai pemimpin sesuai dengan julukannya, As-Sadiq. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah yang memimpin rakyatnya. Sifat jujurnya yang menonjol membuat keluarga Abu Bakar hidup dengan sederhana. Abu Bakar tak ingin menggunakan kepemimpinannya untuk menikmati fasilitas negara. Dikisahkan, menjelang akhir hayatnya, Abu Bakar berwasiat pada putrinya, yaitu Aisyah, bahwa ia hanya memiliki sehelai permadani yang usang, seekor unta dan seorang pelayan yang mengurusi rumah tangga. Abu Bakar ingin agar setelah wafat, semua yang tersisa dari harta kaum muslimin itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar tak ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta umat walau sedikit. Pemimpin dengan level amanah setinggi ini pasti memiliki keimanan yang kuat. Saking jujur dan amanahnya, Khalifah Abu Bakar masih memikirkan harta rakyat menjelang ajalnya. Pantaslah kalau Rasulullah SAW sampai menjuluki Abu Bakar sebagai As-Siddiq atau orang yang jujur. Yang kelima, punya komitmen kuat membangun nilai-nilai Islam meski Rasulullah SAW telah wafat. Sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah yang kekuasaannya berlangsung selama 2 tahun, 5 bulan, 11 hari. Cukup banyak masalah yang terjadi dalam negeri akibat wafatnya baginda Nabi. Seperti munculnya nabi palsu, orang-orang enggan berzakat, bahkan ada sebagian muslim yang murtad. Melanjutkan tugas mulia Rasulullah SAW adalah tujuannya menjadi khalifah. Di bawah pemimpin Abu Usamah,
Abu Bakar menyebarkan agama Islam dengan mengirim ekspedisi ke perbatasan Suriah. Kepercayaan diri umat Muslim yang mulai goyah kembali bangkit melihat kesuksesan ekspedisi itu. Rasulullah boleh tiada, tapi semangat menghidupkan nilai-nilai Islam harus tetap terpatri di hati setiap Muslim. Itulah beberapa sikap teladan yang bisa dipetik dari perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang terkenal dengan kaya raya, ramah dan baik hatinya. Semoga dari kisah tersebut kita bisa mentauladaninya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.